Di video kali ini saya akan mereview mesin jet cleaner. Ini harganya di bawah 500.000 setelah potong voucher ya. Ini tuh ada beberapa viewer saya yang request nih mesin. Ini mereknya, entah saya nyebutinnya gimana, Swarfly. Terus tulisannya di sini nih ada Swarfly. Saya nggak tahu nyebutinnya gimana. Teman-teman kalau bisa nyebutin mereknya lebih benar daripada saya, coba nyebutinnya gimana sih. Ini mesin agak lucu nih terus terang. Kalau misalnya saya beli mesin itu kan biasanya dibabelin kan. Ini buru-buru dibabelin nih gini aja. Ini dusnya. Terus hanya dikasih strap dari sananya juga. Ini mah kayaknya dari pabriknya udah ada strapnya. Jadi dia tuh hanya nempelin label doang, udah ya terus dikirim. Terus begitu nyampe saya, ini mesin mungkin termasuk yang ringan ya. Dia bentuknya kan tidur nih, kayak mesin-mesin induction. Tapi kalau ringan itu, tahu saya mesinnya bukan induction, tapi saya juga nggak tahu induction atau carbon brush gitu. Nanti kita bongkar lah. Terus satunya lagi, ini tuh ada beberapa tipe. Mungkin ini yang tipe pertama, disebutnya tipe yang kalau yang di sini itu tulisannya tipe 680 watt. Kalau saya lihat di halaman produk di Shopee-nya itu ada beberapa tipe aja. Ada yang versi semacam versi upgrade-nya gitu. Saya juga nggak tahu ini versi lamanya atau bukan. Tapi kalau sekilas saya lihat dari fotonya, ini jangan-jangan tipe yang pertamanya. Saya bongkar dulu ya. Lucu juga nih. Bukan buku manual, tapi flyer manual. Selang sedot seperti biasa, bentuknya sama, terus sama dia udah dipasangin, udah di-assemble. Ini gunnya mirip gun siapa nih? Selang, apa lagi? Ini buat dipasang di keran, aksesoris. Nah, ini mesinnya buset, mesinnya ringan banget. Ini apa sih? VIP card. Udah habis, itu doang. Kita lihat dulu nih gunnya. Ada tulisan apa enggak? Plastiknya sih kasar, soalnya kelihatan dari si moldingnya merjal-merjal gitu. Ini kalau merejal menurut saya itu tanda-tanda kurang presisi sama nggak definishing. Di bagian nozzle spray ada tulisannya 202601, tapi di bagian baris keduanya ada 040. Apa ini diameternya? Bisa dibuka nggak sih? Ini ada tulisannya kan, ditekan ke dalam terus diputar ke kiri. Jadi sistemnya bukan drat ya, ternyata quick connect. Ini kayak gini. Saya nggak tahu ini persamaannya punya apa, nanti saya cobain. Ya cari deh. Tuh kelihatan ya teman-teman nih plastik-plastik merejel-merejelnya nih. Wah, kacau. Plastik semua. Baru kali ini saya lihat separah ini. Waktu itu sebelumnya pipa plastik, ini pipa plastik cetakan dari ujung ke ujung. Coba kita lihat. Dia bisa, stoppernya bisa diganti atau enggak sama sekali. Saya takutnya bisa buka, nggak bisa balikin lagi. Oh gitu doang. Kayak gini. Ini dalamnya kayak gitu. Saya baru lihat nih sistemnya kayak gini. Ini dalam sini ada per. Ini bisa dibuka nggak sih sekali lagi? Soalnya handle-nya nyangkut di tengah-tengah soalnya. Saya mau lihat. Oh gitu doang itu. Handle gini. Ini di sini, ini kayak gini tuh. Ini yang nempel ke per, ini yang nahan airnya nih ke depan nih. Ini plastik juga. Itu kayak gitu doang. Dia nggak ada bolanya sama sekali ya. Tunggu bentar. Harus pasang dulu.
Kok salah sih? Oh, panjangkan. cm. Terus besarkan standar lah, sama tangan saya beda sedikit kan. Nggak gede-gede amat, nggak kekecilan juga. Oke. Ininya agak keras pernya. Loh. Belum kencang. Tunggu bentar. Itu ngunci kemana sih sebenarnya? Kenapa saya menduga-duga? Masuk loh. Salah. Kencang ini tusuk ke dalam terus belokin ke kiri. Selang sedot, kalau mesin-mesin lain selalu 2 meter, kita lihat sama enggak. 1. Kalau udah jauh nih 160 mungkin, 170 diameter, 13 mili, pembulatan ke 12an aja, berarti setengah inch. Berarti mesinnya mestinya mesin induction, tapi dinamonya kok emang kecil banget ya. Ini selang sedot kan, kecil-kecil, apakah dia induction? Berikutnya ini selang outputnya. Kepala selang ini agak beda nih, selang PVC. Jadi ini yang dari outletnya, coba ukurannya seperti biasa 15 mili enggak. Kalau bentuknya kalau kayak gini drat pasti udah M22 sama. Ininya 14,6 berarti 15 mili. 622 15 mili. Ya betul, 14,6 14,7. Cuma yang ininya nih, ini disebutnya quick connect, tapi dia persamaannya ke mesin apa nih yang lebih populer saya nggak tahu, saya harus nyobain. Jadi di bawah gantu dia sistemnya quick connect. Jadi suatu hari kalau mau beli gun aftermarket ini bisa jadi masalah nih, masalahnya ada adapternya nggak ke yang lebih umum. Jadi kalau masang ya ini kayak ada tiangnya 2, kalau begitu ditekan dia si tiangnya itu kayak nyagak ngebuka, terus diselapin nih, dengan dilepas. Nah udah gitu doang. Kok ini nggak ada jaketnya lagi, nggak ada karetnya gitu aja. Simple, tapi masalahnya aftermarketnya kadang-kadang susah carinya. Panjang selangnya berapa? Tebak-tebakan kayaknya mungkin 5 sampai 7. 1 2 3 4 5 6, nggak nyampe 7, 6,5. 6,4 meter. Ketebalan kurang lebih kayaknya 10-an nih. 9,7. Coba sekali lagi. 96, 98, 9,8, berarti 10 mili. Selang yang kayak gini disebutnya selang 1/4 inch. Di sini ada tulisan apa, kita lihat. Nggak ada pabriknya ya. Tulisannya clean high pressure hose 6 mili. Nah ini diameter dalam loh ya, ini bukan diameter luar. Untuk tekanannya berapa nih di sini tulisannya. Tapi rada sanksi sih ini untuk tekanan sekencang ini. Pomles bawaan kayak yang lain-lain sama persis ya. Selang kecil, selang gede nih.
Kenapa susah bukanya? Selang besar ternyata. Kalau model gini seperti biasa dia ngeplong, nggak ada wire mesh filter, nggak ada apa-apa lagi, plastik semuanya. Kapasitas 300 ml. Terus ini manualnya seperti ini. Manualnya semuanya bahasa Inggris ya, terus nggak ada tulisan Soarfly manual atau seperti apa, nggak ada. Jadi teman-teman bisa simpulin ya kalau mesin-mesin yang seperti ini dia tuh seperti apa gitu. Ini kayak gini, ini contoh, ini buat pemasangan seperti apa sih. Tapi rata-rata kalau udah biasa pegang mesin yang kayak ginian gak usah dilihat juga udah tahu lah, prosesnya kan sama semua juga. Terus ini kayak kartu garansi, bukan kartu garansi ya, soalnya kalau kartu garansi ada di sini nih tulisannya nih, produk warranty card. Nah di sini ini tulisannya baru tahu nih, lihat Soarfly VIP card, ada tulisannya Soarfly after sales. Halaman ini bagian depannya yang udah kalau di sebelah kiri berarti dia outlet, terus dia ini on offnya ini nggak ada casing rumah yang buat anti airnya ya, ini nggak ada plastiknya loh, hanya gini doang tuh, baru lihat saya juga. Biasa rata-rata kan ada casing penahan plastik, penahan airnya, terus dia tidak ada pengatur tekanan air, di sini nggak ada. Terus ada apa lagi ya, speknya di sini nggak ada. Dibalikannya ini udah dikasih ini inlet, ini udah dikasih nipple sambungan selang. Ini bawaan loh, nempel dari sananya, bisa dibuka deh. Ini kayak gini. Terus nggak ada stiker apa lagi. Kadang-kadang stiker, mesinnya misalnya Soarfly tipenya yang apa, terus speknya seperti apa. Ini nggak ada sama sekali. Suka ada, saya lihat tuh kayak begini, kosong polos. Di sini juga kosong polos. Kita lihat bawahnya juga polos, plastik semua. Nanti saya bongkar. Dia tuh metal tuh bukan sih? Saya bongkar dulu dah, bentar, coba lihat. Biar mencurigakan soalnya terlalu ringan. Wah, wow. Mini. Tunggu sebentar, gimana caranya supaya nggak putus. Jangan kebetot. Plastik atau metal sih, metal ternyata. Saya baru lihat ini mesin, kemungkinan besar wobble pump. Terus ini metal tapi si pumpnya kecil banget, ini baru kali ini lihat. Ini lebih kecil dari biasanya. 1 2 3 biasanya ada di sini kan, 1 2 3 ini di sini. Ini otomatisnya ada di sini, biasanya kadang-kadang ada di sebelah sini. Terus yang paling lucu ini dinamonya kecil banget, baru kali ini lihat. Tuh dinamonya segitu doang. Ini kipas exhaust buat buang di sini. Terus ini bisa dilihat kualitas gulungan seperti apa di sini. Orang-orang yang ngerti elektronik pasti lihat sekilas kayak gini udah tahu pasti kualitasnya seperti apa. Saya juga bisa nebak langsung. Ini jadi kalau misalnya kipasnya saya putar. Ini di situ tuh lihat. Kan ada bagian yang berputar. Ini disebutnya mesin induction. Kalau mesin karbon brush nanti ada karbon brushnya lagi. Jadi si listriknya ini dihantarkan ke karbon brush, baru dihantarkan ke si dinamonya. Berarti ini mesin tetap ganti oli. Ya bisa dikatakan mesin mesin induction versi mini lah. Ini lebih kecil daripada biasanya, berarti wattnya mungkin nggak nyampe 500 watt deh. Tapi kalau watt kecil ya jangan harap performa besar, soalnya berbanding lurus. Kita cek panjang kabelnya berapa. Kabelnya mah enak loh padahal.
walaupun PVC nggak kaku, lemes loh ini. Semeter 20, semeter 15. Colokan seperti ini, tulisannya 10A 250 volt. Biar ada yang 10A, ada yang 16A, yang ini 10A 250 volt. Tapi nggak apa-apa lah, mesinnya pasti tenaganya kecil kok, daya listriknya kecil. Wih, sama kabel-kabelnya, wah, luar biasa. Ini saya mau ngetes mesin kan, kita lihat apa benar. Ini rada jauh banget sih. Ini bukan overclaim lagi, kayaknya overclaim banget nih. Working pressure 100 bar. Kayaknya nggak mungkin ya, tapi aslinya berapa sih? Sama debit airnya 8 liter per menit. Saya juga nggak tahu ini bener nggak sih. Sama yang di sini biasanya ada wattnya berapa, tapi nggak ada acuan sama sekali nih. Saya akan ngecek tekanannya berapa, debit air berapa, sama si watt listriknya berapa. Teman-teman, ini kan asli bawa nepalnya kan. Kirain saya hanya gini doang, ternyata dalamnya tuh ada filter gitunya tuh, filter meshnya. Dan ini bisa dibersihin. Kalau yang di mesin-mesin lain kan pakai yang kayak gini kan, yang udah selalu pakai yang kayak gini, dia pakai yang kayak gini. Saran saya kalau inlet tetap pakai filter aja, mau filter apapun gitu. Di video ini saya pakai yang aftermarket ya, yang bagusan nih kayak gini nih, lebih gede. Terus juga dalam ramnya juga udah pakai metal, jadi nggak gampang jebol. Saya mau lihat dia presisi atau enggak. Presisi nih, masuk semua. Ini kalau udah masuk, baru terakhirnya di dratnya diputar. Nah, terakhir pasang, dan ini tekan ke belakang, colokin, rada diunyak sedikit, udah lepas nih. Bagusnya yang model ini ya nih, swivel gitu, muter. Nanti ada tekanan juga bisa muter, tapi nggak segampang ini. Jadi berhubung mesinnya kecil, saya pakai 2 ampere aja nih, 2 ampere. Kalau turun ya kita tinggal pindah ke 4. Nah, ada angin nih, udah nggak berebetan, udah bisa jalanin mesin. Yang 2 ampere turun, nggak nyangka. Berarti ke 4. Kenceng nih suaranya. Jadi ini gantung, ininya si variabel nozzle-nya dia hanya lurus doang nih, tidur aja vertikal. Bisa dibuka, bisa ditutupkan, tapi arahnya nggak bisa diputar. Dia paten itu, arahnya ke situ doang. Ini posisinya titik ya, nggak ada masalah. Diputar. Mentok nih, mentok. Ini udah mentok. Kelihatan kan titik beratnya kiri sama kanan. Ini mentok. Kalau mau vertikal ya tinggal pakainya gitu, kalau nggak gitu ya. Atau rada miring dikit juga oke lah. Baru tahu nih. Teman-teman, ini ada mesinnya rada unik ya. Jadi kalau mesin-mesin yang sebelum-sebelumnya tuh auto stopnya itu kan responsif, buka tutup ya ini langsung mati kan. Ini agak unik nih, jadi teman-teman biar tahu aja apa mesinnya error atau memang cara bekerjanya kayak begini gitu. Jadi kalau saya tekan dia jalan, langsung mesin jalan kan. Tapi kalau ketika saya lepas kan mesin mati kan. Tapi ini mesinnya masih ada jalannya, masih jalan gitu, nggak langsung mati. Ini dengerin ya.
kenapa parah banget ya? Apa dia netes gitu? Enggak juga sih. Ini saya cobain lagi ya. Berarti kadang-kadang error nih. Kayaknya sih sumbernya auto stop dari si gunnya sih. Soalnya kan gunnya kurang bagus kan. Mati. Bener bagus. Semestinya lah seperti itu. Jadi kalau teman-teman mesinnya auto stopnya ngaco, mendingan kata saya ganti nih gunnya. What? 850? 860 malahan. Mesin kecil kebayangkan lewat 5 liter. Gimana caranya coba? Kurang dikit. Nyampe 6 loh, ini mesin bener-bener edan. Performanya rada gelo. Lima. Lewat 6. Luar biasa ini. Tunggu bentar, kenapa ada busaan nih? 5,5 berarti 6, 605, 61. Tunggu bentar, cek busannya. Diem. Ini antara 61 sama 615. Anggaplah pembulatan ke bawah aja 61 nih. Ini 6, ini garis pertama itu 50 mili, garis kedua tuh 1, berarti 6,1 mili, 6,1 liter. Kenceng loh. Kurang maju dikit bisa. Segitulah 2 meter. Kan mau ngukur tekanan airnya realnya berapa bar kan. Nih sambungan yang saya pakai pengganti nepel selang. Ini saya pakai yang punya Aquatak nih, ACT nepel bos Aquatak. Dia modelnya kayak begini. Kalau yang ini tulisannya buat Nilfish, yang ini buat bos Aquatak. Kebenaran cocok nih persamaannya. Terus bagian bawah ini disebutnya hose adapter. Nih hose adapter saya pakai yang punya Nilfish nih. Jadi selang bawaan dia nepelnya masuk ke hose adapter Nilfish sesuai. Kalau kenyataannya nanti dari sini langsung nyambung ke sini kayak gitu tuh. Cuma kan saya mau ngukur tekanan kan, jadi di sini nggak mungkin. Saya jarak paling dekat ya di sinilah, di bawahnya, jadi ketahuan. 38 sekali lagi. Boh, ngaco nih. Sekali lagi, mesin ada error. 38 berarti betul. 38. Teman-teman kan saya mau tahu ya, dia mau konfirmasi nih, dia kan di sini ada tulisannya nih 040 nih. Apa benar dia diameternya 40? Saya cobain ya. Jadi saya pakai persamaan. Ini persamaannya 040 yang ini nih, 040.
Tapi untuk pakai ini buat pakai spray nozzle, saya rubah dulu depannya pakai quick release. Bukanya ke kanan. Ini persamaannya, ini saya sebut adapter Crispo, walaupun QL 2500 juga pakai yang ini sama. Saya cobain terus dia bocor atau enggak. Kencengin ke kiri. Ya dalam banget ininya. Buset. Buset dah. Kok kenapa nggak kedorong sih? Teman-teman, ini kan tadi saya mau masukin kan, susah banget. Ternyata kayaknya o-ringnya kegedean deh. Soalnya kalau misalnya ini dilepas, nih o-ring dilepas nih, saya tekan ke sini, ini tuh bisa neken dan bisa muter, nggak ada masalah. Berarti o-ring seal kegedean. Saya pinjem yang punya dia. O-ring ini beda berapa mili juga kadang-kadang antara masuk dan tidak masuk. Ukurannya beda sedikit. Masih bisa didorong walaupun keset, mestinya gitu sih. Come on. Keras bener. Masih kegedean sedikit. Mesinnya kan diunyak sedikit, ada pejet gitu ya. Nggak bisa, o-ring mah gitu soalnya. Teman-teman, ini kan asli o-ring yang punya ini kan. Jadi kegedean ya, saya pinjem Foamlens punya jet cleaner Jepper deh. Tulisnya Jetfire gitu, gimana sih nyebutin mereknya. Pinjem yang punya dia. Saya pindahin ke sini, dia lebih kecil, baru aja bisa masuk dengan pas, enakin. Tuh. Semoga nggak rembes dan bocor, biar tekanannya maksimal. Angka yang dikejar 38 ya. Bener, beda satu doang, beda dua lah, enggak deng, 37, iya, 040. Saya mau mastiin sekali lagi ya, ini kan selang aslinya kayak gini kan, berarti ini persamaannya punya ini nih, punya bosak watak. Sekilas mirip tapi ada beda ukuran, yang penting nggak bocor aja. Dia disebutnya, saya sebut adapter aja. Persamaannya dia punya bosak watak, tapi dia selalu si drat bawahnya ini M22 M14 mili, selalu kayak begitu aja. Dari pabriknya dia nggak bikin versi M22 15 milinya. Jadi sini M22, ini tengah-tengahnya 14 mili. Kan tinggal dimasukin ke sini kan. Nanti kalau mau satunya lagi yang tadi hose adapternya kayak gini nih. Ini hose adapter kayak begini. Ini persamaannya punya Nilfish. Dipakai bisa ngunci dan tidak bocor. Cara pasangnya tinggal dorong ke belakang, masukin, lepas, udah gitu doang. Terus bagian atas tinggal diputar aja. Udah gitu doang. Ini udah ngunci nih, semuanya keras. Kalau mau dibuka tinggal tuh gitu doang. Tapi fungsi utamanya bukan itu. Fungsi utamanya kalau menurut saya adalah nanti suatu hari kalau misalnya gannya rusak nih, jangan beli gan yang sama, jangan aja. Ngapain beli gan dengan kualitas yang sama gitu, nggak bagus-bagus amat. Fungsi utamanya gini nih, misalnya anggaplah mau diganti gan sama aftermarket yang punya Epic nih, kayak gini kan di bawahnya yang 38 in Apple, berarti hose adapternya tetap dipakai, selangnya tetap dipakai kan. Tinggal pasang kuplernya disebutnya M22 14 mili, ininya 38 in. Tinggal pasang. Pasang aja kayak gitu. Jadi kalau nanti suatu hari beres bongkar ya tinggal buka gitu doang. Yang ini mah nggak usah dibuka, mendingan buka yang di sini. Jauh lebih gampang soalnya, dan metal ke metal jauh lebih awet aja. Jadi enakan banget aja.
Terus bagian depan nih, kalau misalnya tetap memutuskan pakai gun ori, kalau misalnya suatu hari misalnya mau ganti spray nozzle, nih spray nozzle kayak gini, cari yang kayak gini nih, disebutnya pipa adapter deh. Jadi yang ininya punya si Chris Bow punya nih, depannya mah quick release per 4 in. Terus yang ini kasih tahu nih, ini secara bentuk sama, cuma masalahnya kan kalau bawaannya ini dia o-ringnya tebel nih, gede, terus terang aja gede, dan o-ring itu nggak bisa dipres. Jadi akhirnya saya ngambil o-ring yang kecil, lebih kecil nih dari si foam lens punya yang merek lain. Nggak saya ambil nih, kebenaran ininya sama. Jadi dibikin lebih kecil aja, masuk ke sini dan muter dengan biasa lah dan nggak bocor. Teman-teman kan saya baru tadi nyontoin nih, kalau ini dirubah ya, saya pakai gun yang lebih bagus, ini gun orinya. Kan kalau pakai gun ori ini mesinnya stopnya lama banget kan, aneh. Kalau onnya sih cepat. Ini saya pakai gun aftermarket yang lebih bagusan. Lumayan berkurang. Error nih berarti nih. Jauh loh. Berarti gante emang ngefek banget. $30 mili. $300. Di si ujung kan sini ada karetnya nih. Benar-benar masangnya nyetrek enakan nggak? Bagus nih, lumayan oke. Nggak gampang lepas. Dia nyebarnya lurus ke horizontal, tapi sisi depan sininya vertikal. Ini kenapa mana-mana nih? Ini kan lubangnya gede banget kan, jadi si ini tuh bisa diatur mau titik atau mau nyebar. Kayaknya ini coba dimainin deh. Malah titik. Tapi nggak berebet nih, nggak berebet. Harus dicari bukaan yang tepat. Kacau. Kalau terlalu titik ya titik. Ini mah pasti oke sih. Mesinnya kenceng. Walaupun suaranya ikutan kenceng. Sebelumnya depannya ganti dulu. Pakai kayak ginian. Ini putar mentok ke kanan, bukaan kira-kira aja, mah pasti oke, jamin. Cuma gannya aja nyebelin, asli. Beratan mesinnya. 040 kan aslinya. Ininya mah oke, nggak ada masalah. Ya dipastikan selang ada yang lipat. Terus ini kan mesinnya induction kan, bukan karbon brush. Terus dikasih selang sedot lagi, berarti bisa nyedot nih. Menjadi pertanyaannya, just nyedotnya dengan selang sependek ini sama dengan berapa detik sih?
Apa dia bisa mecahin rekor kurang dari 15 detik. Jalanin mesin dulu. Wow. What happened? Mahal, kenapa bunyinya gitu amat? Nah, teman-teman, ini mesin benar-benar ya, berarti kayak mesin poles kalau kata saya. Saya pernah megang mesin poles itu rata-rata 2,8 kiloan, itu termasuk berat loh. Ini tuh kurang lebih segituan gitu. Jadi ini tuh bisa dikatakan bukannya berat, ini mesin jet cleaner yang paling ringan gitu. Tapi kecil-kecil, ini cabai rawit kalau menurut saya. Ini performanya kenceng, setara sama mesin yang di atas 500 ribuan ya, yang pastinya gitu. Cuma ada cumanya, ini kan pumpnya kecil kan, terus dinamonya juga kecil. Dengan menghasilkan performa yang tinggi, apa yang terjadi itu? Kalau menurut saya tuh dia si dinamonya ini kerja keras. Jadi kemarin saya pakai itu untuk ngetes ini itu nggak lama gitu ya, nggak nyampe 5 menit. Ini dinamo tuh dipegang di sekitar sini tuh udah anget gitu. Ini kekurangannya. Terus sama satunya lagi yang saya lihat, ini secara build quality ini emang agak kurang sih, tapi mau gimana ya, namanya juga mesin kurang dari 500 ribu. Terus gannya juga, kalau menurut saya itu gannya aduh parah deh. Soalnya ini mesin tuh kalau saya pakai gan yang bagusan, dia mesinnya auto stopnya itu berhentinya dengan wajar, dengan semestinya. Tapi dengan si gan bawaannya yang menurut saya kurang bagus itu, dia itu kan pas stop pasti ada jeda lagi, kadang-kadang berhenti lagi, kadang-kadang enggak gitu kan. Kalau misalnya pas di onin nggak ada masalah, tapi ketika dimatiin itu yang jadi masalah gitu. Jadi kalau menurut saya ini gan ya, kalau mau dipakai buat pemakaian ringan oke lah gitu. Tapi kalau misalnya buat pemakaian agak lama, hati-hati nih, si dinamonya cepat panas. Terus juga untuk pemakaian agak sering-sering, saya juga kurang tahu gitu. Soalnya buat kualitinya seperti ini, kalau menurut saya ya ada harga ada rupa ya seperti ini gitu. Teman-teman yang mau request nanti misalnya saya nge-review jet cleaner apa lagi, tolong komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.